Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bintang Anugrah dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan bagaimana peran dari tokoh-tokoh yang ikut andil dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau dijuluki sebagai pahlawan proklamator karena membaca teks proklamasi pada saat itu di mata publik pertama kali. Beliau juga adalah orang yang menandatangani teks proklamasi dan juga yang membuat para golongan muda berapi-api untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ceritanya pada saat itu setelah Insinyur Soekarno pulang ke Indonesia dari rumah Jenderal Terauchi, beliau berpidato singkat. Isi pidatonya yaitu pernyataan bahwa Indonesia akan segera merdeka sebelum tumbuhan jagung berbunga. Di berapi-api lah pada saat itu golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, bahkan sampai menculik Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Lalu ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi tersebut. Beliau juga ikut menemani Insinyur Soekarno saat membaca teks proklamasi. Makanya beliau juga dijuluki sebagai pahlawan proklamator juga pada saat itu. Lalu beliau juga adalah orang yang menaruh buah pikirannya di dalam teks proklamasi tersebut. Lalu ada Ahmad Subarjo. Beliau adalah orang yang memberi buah pikiran juga ke dalam teks proklamasi. Beliau juga adalah orang yang menjamin bahwa para senior akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi beliau adalah orang yang menyelesaikan peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu. Lalu ada Soekarni. Beliau adalah orang yang mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar menandatangani teks proklamasi tersebut. Beliau juga adalah salah satu golongan muda yang mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Beliau juga adalah orang yang ikut andil dalam menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Beliau juga adalah orang yang memimpin strategi penyebar luasan informasi mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada Sayuti Melik. Beliau adalah orang yang berperan sebagai pencatat hasil diskusi pembuatan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda pada saat itu, dan beliau juga dipercayai atau ditunjuk sebagai pengetik teks proklamasi Indonesia. Lalu ada Latif Hendraningrat. Beliau dipercayai sebagai orang yang mengibarkan sangsaka merah putih bersama Suhut pada saat itu, bersama SK Trimurti juga. Dan beliau juga adalah orang yang menjemput tokoh-tokoh penting pada saat itu seperti Dr. Andes Muhammad Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu ada Suhut. Suhut ditugaskan untuk mencari tiang bendera sangsaka merah putih pada saat itu. Tapi entah karena gugup atau tegang ya, beliau malah memasang bambu bukannya tiang. Padahal gak jauh dari rumah Soekarno itu ada tiang bendera besi itu ada. Lalu ada Sultan Syahrir. Beliau adalah orang yang ikut andil dalam mendesak Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada situ beliau juga yang membantu itu peristiwa Rengas Dengklok. Lalu juga beliau itu banyak mengontaki golongan muda pada saat itu dan berperan aktif lah dalam peristiwa Rengas Dengklok itu. Lalu ada Yusuf Henodipuro. Beliau adalah
orang yang ikut andil dalam penyebarluasan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau itu jadi penyiarnya lah, peran pentingnya itu sebagai penyiar. Lalu ada Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau itu adalah wartawan pada saat itu yang ikut andil atau berperan penting dalam penyebarluasan informasi mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebihnya mungkin bisa mencari lagi di sumber-sumber lain tentang detail-detail informasi ini. Saya Bintang Anugrah mohon undur diri. Salam jas merah.